Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Watu iman rahimakumullah, urang ngalanjengkeun hanca tafsir ayat-ayat hukum dina Al-Qur'an anu bade dibahas dina kesempatan ayeuna berkawis hukum menikahi wanita musyrik. Jadi hukum menikahi wanita musyrik. Tawakan nyarios emang aya nu kersaeun. Jadi hukum itu berlakunya universalnya, terutama bagi mereka yang minoritas kaum musliminnya, dan ternyata ada orang-orang musyrik, lebih banyak perempuan seperti di daerah Turkinya yang terdiri dari beberapa agama. Nah, itu juga menjadi hukum yang universal dan ini akan berlaku tetap walaupun misalnya maudhu'nya itu sudah tidak ada. Dikersakeun kabehanana istri teh iman, kabehanana hukumnya tidak akan hilang, tetapi aya hukum menikahi wanita musyrik. Ayatna di surah Al-Baqarah ayat 220 hiji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang musyrik sampai mereka beriman. Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikatin walau ajabatkum. Dan hamba sahaya perempuan itu lebih baik dari perempuan musyrik yang merdeka, walaupun mereka itu mengagumkanmu, menarik hatimu. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan jangan kamu juga mengawinkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang mukmin sampai mereka beriman. Wala abdun, dan kamu menikahkan dengan hamba sahaya mukminun yang beriman laki-laki, khairun, lebih baik min musyrikin, daripada menikahkan dengan laki-laki yang musyrik walau ajabakum, walaupun laki-laki musyrik itu menarik hati kalian. Ulaika yad'una ilan nar, orang-orang musyrik itu mengajak kamu masuk ke api neraka. Wallahu, dan Allah itu yad'u ilal jannati, menyeru kamu untuk masuk ke surganya, wa magfirati, dan mendapatkan ampunannya, biiznihi, dengan izinnya, wa yubayyinu ayatihi linnasi, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya, undang-undangnya, hukumnya bagi manusia, la'allahum yatadzakkarun, supaya mereka mengambil pelajaran. Ikhwati iman rahimakumullah, di sini ada batasan. Jadi hukum itu ada yang dibatas dan ada yang juga tidak dibatasi. Contoh misalnya tong tuang can adan maghrib mah berarti lamun tuang kenging tuang teu eta tina ayat eta heulanya tong tuang samemeh datang maghrib. Hukum nu pokona teh kenging tuang teu. Eta nembe tidak boleh makan sampai datang waktu maghrib. Berarti anu pokona teh boleh makan, boleh tidak makan. Tidak boleh makan, kan ada larangan. Jangan makan, itu nu pokok. Cuman ini berlakunya terus menerus, tidak secara waktu. Nah, tidak ada goyahnya. Nah, goyah itu, batasan itu salah satunya adalah sebagai penghususan hukum. Jadi jangan kamu makan sampai datang waktu maghrib. Berarti kalau sudah waktu maghrib masih boleh tidak makan? Masih tidak boleh makan? Kalau sudah maghrib sudah boleh makan. Berarti lamun boleh makan, boleh tidak makan? Boleh.
Nya maksudnya kecuali kalau saum mah wajib bukana teh. Nah, ieu mah kalau misalnya larangan itu tidak boleh makan sampai datang waktu maghrib. Nah, tidak boleh sampai maghrib mah. Lamun tos maghrib boleh makan? Boleh. Boleh tidak makan? Nah, gitu. Jelasnya. Anu teu meunang naon atusan. Nah, itu batasan. Jadi batasan itu berlaku, hukum itu berlaku sampai ada batasannya. Ketika batasannya itu hilang, maka hukumnya pun juga hilang, tidak berlaku. Nah, ini seperti di sini, wala tangkihu musyrikati hatta yu'minna. Tidak boleh menikahi orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Berarti lamun jama musyrik terus beriman, perempuan musyrikah itu kemudian beriman, boleh dinikahi? Kunaon? Nah, terus iman. Kan musyrik. Nah, terus teu musyrik ayeuna mah. Jadi beda anu musyrik jeung nu kantos musyrik. Jadi beda mantan preman jeung preman. Beda mantan ustad jeung ustad. Nah, iwatimar rahimakumullah, dibedakan di sini sebagai batasan goyah. Selama mereka musyrik maka tidak boleh dinikahi. Kalau sudah beriman berarti hilang kemusyrikannya. Nah, kemudian ini umum pada seluruh wanita musyrik. Pertanyaannya, kalau orang Yahudi dan Nasrani yang disebut dengan ahli kitab, orang beriman kepada Allah atau orang musyrik? Beriman musyrik tuh. Anu musyrik beriman ke Allah. Bedanya kan aya nu beriman. Kalau beriman dia beriman pada Allah, percaya pada Allah. Aya nu teu beriman pada Allah namina kafir. Kan kafir menolak. Aya nu beriman ke Allah tapi beriman oge ka selain Allah. Musyrik ngaranna teh gitu. Nah, Yahudi jeung Nasrani iman ka Allah? Kafir teu? Hah? Di patara sarana teh ujungna aya jelema musyrik kafir teu? Nah, ini dalam surah Abaina jelas, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wa musyrikina fi nari jahannam. Jadi sesungguhnya orang-orang yang kafir dan musyrik digali golongan ahli kitab. Berarti watimar rahimakumullah, orang yang beriman itu dia iman kepada Allah saja. Itu iman sebenarnya. Ada orang yang beriman tetapi dia juga beriman pada yang lain, yaitu musyrik. Cuman nanti musyriknya dalam masalah apa? Tauhid, uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya, itu akan berbeda hukumnya. Nah, ahli kitab itu dia beriman kepada Allah, ya, tapi dia juga beriman kepada selain Allah, seperti menyebutkan Ruhul Kudus dan juga Nabi Isa atau yang dipanggil dengan Yesus Kristus itu juga sebagai Tuhan. Berarti dia itu berbuat musyrik, artinya menyekutukan Allah dengan yang selain Allah. Tanu sebenarnya teh musyrik. Nah, lamun misalnya penyembah musyrikna menyekutukan Allah Subhanahu wa taala nunggus jelas bukan dari ahli kitab, eta mah tos jelas penyembah patung, penyembah penyembah matahari, penyembah bintang, dewa, eta mah puguh musyrik, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Eta mah menyekutukan Allah nate, dia itu menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah walaupun dia tidak beriman. Ketika dia diberitahukan tentang ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian
dia itu tetap mengimani pada selain Allah, maka dia itu musyrik yang sebenarnya, karena sudah musyrik dan juga kafir, menolak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahli kitab itu dia beriman pada Allah, tapi dia juga menyekutukan pada yang lain. Apakah dia termasuk orang musyrik? Musyrik. Berarti dumasarkana Al-Baqarah 220 hiji, ahli kitab Yahudi dan Nasrani perempuannya boleh dinikahi atau tidak oleh orang beriman? Boleh tidak? Tinggal kan tadi teh ahli kitab teh lebetna ka jalma musyrik. Berarti lamun perempuan yang musyrik ahli kitab itu boleh tidak dinikahi oleh orang beriman? Tidak boleh, ku ayat Al-Baqarah 221, karena mereka termasuk orang yang musyrik. Namun di dalam surah Al-Maidah ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada kekhususan diperbolehkannya orang beriman menikahi perempuan-perempuan yang musyrik. Al-yauma ukhilla lakumut thayyibat, pada hari ini telah dihalalkan bagimu makanan-makanan yang baik atau yang baik-baik, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanan orang-orang ahli kitab itu juga halal bagi kamu, wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kalian juga halal bagi mereka, wa musanatu minal mu'minati, dan juga dihalalkan untuk kamu nikahi perempuan-perempuan yang menjaga diri dari kaum mukminat, wa musanatu, juga perempuan-perempuan yang menjaga diri minal ladzina utul kitab, dari orang-orang ahli kitab, min qablikum, sebelum kalian. Idza ataitumuhunna ujurahunna, kalau kalian telah memberikan mahar pada mereka, muhsinina ghairu musafihin, dengan tidak maksud berzina dan tidak pula menjadikan mereka itu gundik, wala mutahidi ahdannya, menjadikan mereka itu gundik. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu, siapa yang kafir terhadap keimanan maka ia telah terputus amalnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Maka ikhwati iman rahimakumullah, di sini sudah ada pengkhususan, boleh menikahi perempuan musyrikah dari ahli kitab dan dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Sedangkan di luar itu Yahudi dan Nasrani, perempuan musyrik itu tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Di agama-agama yang selain itu tidak boleh dinikahi. Nah, kemudian ikhwati rahimakumullah, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dalam menghukum haramnya seorang mukmin atau wanita mukmin menikah dengan selain agama mereka, ini ada dalam firman ulaika yad'una ilan nar, mereka itu mengajak kepada api neraka. Apa maksudnya? Dalam tafsir dikatakan perkataan-perkataannya, perbuatan-perbuatannya, dan kondisi-kondisi mereka, maka bergaul dengan mereka adalah suatu yang bahaya, dan bahayanya bukan bahaya duniawi tapi kesengsaraan yang abadi sampai ke akhirat. Orang masuk bingungnya, lamun bade lebaran nu hiji enjing, nu hiji pageto, mas bingungnya, bingung. Ini keraguan dalam teologis namanya. Nah, mereka itu mengajak karena perkataannya, perbuatan, kondisi mereka itu ada berkaitan dengan kemusyrikan. Sedangkan orang-orang yang beriman itu mereka harus menjaga keimanannya. Maka dapat diambil kesimpulan dari alasan ayat melarang dari bergaul dengan setiap musyrik dan pelaku bid'ah. Karena jika menikah saja tidak boleh, padahal memiliki maslahat yang begitu besar, maka hanya sebatas bergaul saja pun harus lebih tidak boleh lagi. Khususnya pergaulan yang membawa kepada tingginya martabat orang musyrik tersebut atau semacamnya di atas seorang muslim, seperti pelayanan dan semacamnya. Bergaul boleh,
sebagaimana dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang bagi kalian bergaul dengan orang-orang yang memerangi kalian dari orang-orang musyrik. Tapi Allah juga menyukai jika kalian tuh berbuat baik pada mereka dan berlaku adil pada mereka. Jadi lamun ibu dagang nu meulina teh lain orang Islam, si gehu teh Bu dipotongkeun sabelah, tah ada musyrik maneh mah. Atawa ditambahan sambalna 5. Yeuh nah keur musyrik. Teu kengeng Bu, tetap harus berlaku baik dan adil. Bahkan keadilan dan kebaikan kita itu mudah-mudahan jadi wasilah berdakwah. Jadi ku ieu mah Bu, jujur teh adil teh kudu lebih diutamakeun ka orang-orang musyrik. Kenapa? Dalam rangka berdakwah gitunya. Tapi lamun dalam segi pelayanan hormat tentunya tah eta mah teu meunang, harus diutamakan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu karena lebih tinggi derajat ketimbang orang-orang yang musyrik, orang musyrik. Nah, kemudian Fatimah rahimakumullah, juga di dalam ayat ini ada hukum wala tunkihu musyrikina, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin. Oke. Anu tadi mah nu dicarek teh saha? Pameget. Jadi pameget anu beriman teu kengeng nikah ka jalma istri anu musyrik. Berarti kudu diwalian teu mun pameget nikah? Teu kudu. Tapi lamun istri anu mukminat mah itu tidak boleh menikah kecuali melalui walinya. Tah nu boga tanggung jawab teh wali menikahkan atau tidak budakna teh awewe, terus aya nu bogoheun orang Nasrani misal non muslim. Nah, dia kan tidak bisa menikah kalau tanpa ada wali. Nah, ieu tanggung jawab bapak teh di dieu. Neng hampura lain bapak teh tanggung jawab, tapi agama urang nyarek yang nikah kanu agamana beda. Sok lamun bener-bener sok diajar heula Islam. Lamun misalna nepikeun ka daek abus Islam ku sabab ngarti insyaallah ditikahkeun ku bapak. Tapi lamun misalna neng hoyongna naon ngadoa ka Allah, mudah-mudahan aya jamaah anu mukmin anu lalaki nu leuwih hade tangtosna tah mending eta bapa mah leuwih legreg ceuk sana. Nah, kitu nya. Nah, jadi lain sababna datang orang teh beda agama, kamu agamanya apa? Saya agamanya misalnya Nasrani. Maaf, kamu tidak boleh menikah. Kalau gitu saya masuk Islam dulu deh, biar bisa masuk, biar bisa menikahi putri bapak. Mohon secara hukum bisa, tapi kita tidak tahu apakah berpindah agamanya itu karena keyakinan atau hanya sekedar supaya bisa menikah. Kebanyakan justru menjadi wasilah perantara untuk memindahkan agama istrinya menjadi seperti dia. Kan baheula mah ecan jadi istri mah meureun atuturkeun we heula, aya tos jadi istri mah geuningan sok daek abus tuturkeun agama kami, lamun henteu anggeus bener dicaraikeun. Istri berat dicaraikeun, komo geus boga anak sajabananya akibatnya mengikuti, dan itu adalah realita yang kita lihat sehari-hari baik oleh orang-orang biasa ataupun juga oleh public figure. Nah, iwatimah rahimakumullah itu diwanti-wanti, jadi tidak boleh. Sedangkan laki-laki dia itu tidak mempunyai wali, tidak harus dinikahkan oleh wali. Pentingnya cek istilah nama lalaki mah lamun nikah ini teu sorangan. Teu naon sah. Sah gitu diwalian. Teu kudu misalna teh dijajabkeun nu sajabatna tetap sah. Ngan keur ngaregreugeun ta urang tanya, ieu teh jalma teh lain kaluar tinu batu,
gitu. Nah, aya indung bapakna, aya dulurna, orang mana tah kakara dijajabkeun. Teman jadi merupakan adatnya. Nah, Watimah rahimakumullah, nah terdapat dalil tentang harus adanya wali dalam nikah. Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan, maksudnya menyeru hamba-hambanya untuk memperoleh surga dan ampunan yang diantara akibatnya adalah menjauhkan diri dari segala siksaan. Jadi lamun ku bahasa imam berarti lamun Allah menyeru kepada surga dan kepada ampunannya dengan menikahi orang-orang yang beriman, tah mun urang menikahi jeung orang beriman teh kudu jadi wasilah, boga pamajikan boga salaki teh ngajak ka surga, punya visi besar, mah abi mah hoyong sa surga jeung mamah itu. Atas ngoblok itu Bu si bapak untuk kan kudu jadi panggeuing dina nalika urang teh lalai tah gitu keur mengudag ampunan utamina keur istri. Nah sabab Rasul tos ditinggalkeun ku Allah Subhanahu wa taala, istri mah loba pangeusina teh naraka. Jadi panglobana pangeussi neraka teh istri. Lamun di neraka nu ngeusina loba istri, di surga loba teu istri. Seueur? Sedih kadinya. Lamun di neraka leuwih sakedik pameget, berarti di surga seueur teu? Seueur. Lamun di neraka leuwih seueur istri, berarti di surga seueur atau sakedik? Ulan? Banyak? Di mana terang banyak? Ulan? Nya, lebih banyak di neraka. Eta teh lebih banyak jeung perempuan di surga atau lebih banyak tibatan pameget? Di mana? Ya mah alim eleh. Teh hadisnya waritu naro, aku diperlihatkan neraka, faida aksaru ahliha an-nisa'u. Ternyata banyak pengisi neraka itu adalah perempuan. Lamun dibejakeun yang banyak mengisi itu perempuan, berarti nu leuwih saeutikna alaki. Alaki. Di mana? Di neraka. Jadi di neraka teh leuwih loba istri tibatan pameget. Aing ke di surga pameget seueur teu? Sakedeuk. Seueur. Pameget mah seueur. Di surga istri? Abi ngemot kieu Bu, emang nuju ngawitan mah nya namun leuwih loba di surga di neraka berarti di surga ge loba ngan teu saloba di neraka. Tapi aya hadis riwayat Muslim jeung Ahmad, inna aqala sakinil jannata an-nisa'u, pangsa eutik-eutikna pangeusi neraka surga teh istri Bu. Jadi di surga teh istri teh saeutik. Dugikeun ka kumaha? Cek Rasul teh engke di surga kalian itu laki-laki itu akan ditemani oleh 72 perempuan. 72 37 kala Pak Haji geus dari teh heula. Salah. Lihat. Udah tahu. Aduh. Kedap bisa lepat di hadisna. Kedap. Wah, ieu mah aya nu hapus digana
pun bojok itu. Aduh ya Allah. Kami telepatnya 72. Muncak rasul teh na 72 teh nu 70 na bidadari surga, anu 2 na perempuan dunia. Berarti saeutik perempuan teh Bu. Bandingan nanti 70 jeung 2. Mohon tah 2 sampai seperti itu. Nah, sampai karena sedikitnya seperti itu. Namun kata para ulama untuk mendudukan hadis ini, kenapa lebih sedikit di surga? Karena betul perempuan itu lebih banyak ke neraka dulu. Nanti setelah mereka dibersihkan dari dosa-dosanya, nah maka pindahlah mereka ke surga. Jadi ke surga mah kayak lame. Kulan? Kada dari Farisna. Itu riwayat Ahmad dia seorang Muslim sahih. Mohon tar. Tapi leuwih lobana teh kana neraka. Kunaon cenah? Mohon. Wah. Ya. Mohon kan tadi nyebatkeun saeutikna teh. Nah, tadi tina neraka. Namun misalnya hiji pameget jeung naon? Jeung 2 itu nanti akan diberikannya itu nanti setelah isi-isi yang dari dunia itu ke surga. Jadi bisa jadi kata bapak teh bakal boga 2 nu istri dunia nate, tapi ieu mah di neraka heula. Nganggur atuh bapak henteu, karena 70 bidadari. Nah gitu. Gitu masa nate. Ngan ku dalil eta ternyata saeutikna teh nepikeun ka perbandingannya itu dengan bidadari surga 2 banding 70 perempuan itu. Mata disebatkeun teh saeutik. Nah, kenapa? Kata Imam Suyutinya Al-Qurtubi bahwa perempuan itu banyak peluang untuk berdosanya itu dari perkataan, kemudian emosi, nguresep ngagibah, kupur kepada suami. Nah, itu tuh banyak peluangnya. Maka iwati rahimakumullah, ibu teh justru leuwih gampang mah abus ka surga teh ketika amalan si bapak teh jadi amalan ibu. Kanu ka masjid saha, nu milarian artos saha, bisa zakat infak saha, nu jihad fisabilillah pameget. Nah itu teh lebih banyak keunggulan. Tapi ketika ibu itu mendukung bahkan ngingetan si bapak milampa amalan-amalan hade, ibu teh bakal kacandak ku amalan ibu teh eman bapak teh sarua jeung amalan ibu. Dugikeun kaku Allah disebatkeun aya suami istri nu dipiwarang lebet ka surgana babarengan. Ibu hoyong bareng lebet ka surga si bapak embung hayang bidadara we cenah. Bisi. Basana. Dugikeun ka kitu Bu, berarti ku ayat eta aya salaki pamajikan anu abus ka surgana teh misah. Eta mah bade bapa heula ti payun, ibu ti pengker, atawa ibu ti pengker, bapak ti payun. Nah, eta mah jadi kitu tah. Matak ibu teh kudu ngadukung ngemotan si bapak. Nu meunang 27 derajat ka masjid berjamaah kan bapak. Mun ibu misalnya tengah dukung si bapak tawa ngahalangan ibu teh teu kabagian 27 nate. Tapi ibu lamun ngadukung si bapak ka masjid sanajan ibu salatna di bumi nyalira eta teh kabagian pahalana ku ngadukung salaki. Tah kitu Bu, jadi kudu ngawujudna teh kitu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia itu untuk beriman dan beramal soleh. Kenapa? Sampai karena perkara-perkara
dalam rumah tangga itu bagi orang yang beriman adalah wasilah peningkatan ibadah, kualitas amal, sehingga membawa kepada surga dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang menitaros Ustaz ai cirina rumah tangga nu barokah kumaha nyaeta we. Anu rumah tangga teh beuki sumanget kana pisurgaeun jeung beuki sumanget minta mudag pangampura ti Allah Subhanahu wa taala. Lain nu diemotkeun, nu dicarioskeun teh, Pak, mobil ganti yuk. Hayu. Pak, bumi pindah yuk. Pak, Pak, lah gitu. Lain eta nu dicarioskeun. Nah, la'allahum yatadakkarun. Nah, Allah menjelaskan hukum-hukumnya supaya mereka mengambil pelajaran. Nah, ada beberapa pelajaran nu kahiji mah jelasnya tadi bahwa diharamkan itu semua wanita musyrikah, tapi dikecualikan ahli kitab baik Yahudi atau Nasrani sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat kelima. Tetapi walaupun hal itu dibolehkan, yang lebih utama mah adalah hendaknya seorang mukmin tidak menikah dengan mereka wanita ahli kitab karena akan berakibat kepada anak keturunannya akan mengikuti agama dan akhlak ibunya yang musyrikah. Jadi kan anu ngadidik budak nu banyak berinteraksi jeung budak indungna. Nah, itu yang dikhawatirkan itu. Adapun hikmah kenapa diperbolehkan justru memeh boga budak teh mudah-mudahan bisa narik heula istri orang anu musyrikah tadi teh ahli kitab teh lebet agama Islam. Nah gitu. Nah kemudian atau juga bisa berakibat buruk bagi dirinya karena kecantikan, kecerdasan atau akhlaknya yang akan menjadikan laki-laki tersebut hilang akal sehingga menyeretnya kepada kekufuran. Jadi di waktu mabuk pamagat mah saur Rasul ge maroa itu aku tidak pernah melihat anu berpengaruh terhadap hati seorang laki-laki kecuali perempuan. Istri nanya, Bu, jadi ibu teh sebenarnya mah Bu gede teh kawasa kasih bapak teh. Leres Bu, si bapak teh kacekel sebenarnya mah ku ibu hatena teh. Nah gitu. Nah kalau sudah seperti itu, nah yang ditakutkan karena sudah terikat, tergantung, bogoh gitunya. Nah hiji waktu mah justru laki-laki yang terbawa kepada kekufuran. Itu dikhawatirkan. Kemudian juga terdapat kaidah yang kedua hukumnya berlaku semua hukum itu, sebuah hukum itu tergantung ada atau tidak penyebabnya. Karena firman Allah sebelum mereka beriman, hal ini menunjukkan ketika labia musyrikah telah hilang, maka halal dinikahi. Dan sebaliknya ketika labia musyrikah masih ada, maka haram dinikahi. Ayat ini juga jadi dalil bahwa seorang suami adalah wali bagi dirinya tadinya. Nah, sedangkan perempuan yang muslimah itu tidak bisa menikah tanpa wali. Kemudian diharamkan bagi seorang wanita muslimah menikah dengan seorang kafir secara mutlak tanpa terkecuali, baik dari ahli kitab dan lainnya. Nah, Allah menegaskan ini dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10, lahunna hillul lakum walahum yahilluna lahunna. Mereka itu tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Jadi orang-orang perempuan yang sudah berhijrah, sudah beriman itu tidak boleh lagi menikah dengan suami-suaminya yang masih kafir. Jadi Pak, pami misalnya orang beriman, istri, kemudian dia itu jadi mu'alaf, suaminya belum beriman, teh kudu cerai, karena sudah tidak halal lagi, karena dia sudah beriman masuk Islam. Beda lah misalnya tibalik orang laki-laki mah, kalau misalnya ahli kitab, maka dia tidak ada tuntutan untuk menceraikannya. Tapi kalau perempuan masuk Islam, suaminya tidak masuk Islam, itu haram, harus diceraikan.
tong hariwang insyaallah aya nu nyalametkeun. Nah iwatimah rahimakumullah. Nah kemudian syarat adanya seorang wali bagi seorang wanita ketika menikah ini sebagaimana firman-Nya wala tungkihu musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kamu menikahkan perempuan-perempuan yang beriman dengan laki-laki yang musyrik. Ayat tersebut ditujukan untuk para wali bagi wanita mukminah. Dengan demikian tidak sah hukumnya menikah tanpa wali. Nah, Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam sabda beliau, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah, tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali. Dalam hadis sahih riwayat Abu Daud beliau bersabda, wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, panikahuhu batilun. Perempuan yang menikah tanpa izin walinya itu batal. Jadi di Islam mah teu aya kawin lari. Khusus kawin lari teh teu diristuan ku bapakna, pikeun teu aya walina, menikahkan diri sendiri tidak boleh. Itu tidak ada. Kemudian hukum yang selanjutnya ancaman terhadap berkasih sayang bersama orang-orang musyrik, bergaul atau bercampur bersama mereka karena mereka mengajak pada kekufuran dengan perilaku, ucapan dan perbuatan mereka. Dengan demikian berarti mereka mengajak kepada neraka. Ini dalam surah Al-Maidah 51 jelas, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya'a min dunil mu'minin. Jangan kalian menjadikan wali-wali. Nah, wali itu ada yang mengartikan sahabat, pelindung, pemimpin, tapi sahabat saja tidak boleh apalagi pemimpin. Nah, gitunya. Nah, ini jadi tidak boleh. Kalau kenal relasi keduniawian, kan Rasul juga sama dengan orang Yahudi. Rasul mengadakan jual beli, meminjam, berhutang, tapi Rasul tidak bersahabat, tidak menjadikannya wali. Nah, kemudian wajibnya bermuamalah, berkasih sayang dengan orang-orang mukmin karena mereka mengajak ke surga, dan bermuahadah, memusuhi, membenci terhadap perilaku kekufuran dan kesesatan karena mereka mengajak ke neraka. Jadi tetap pengutamaan terhadap orang-orang yang beriman itu harus tetap ada. Balanja no ieu kafir, no ieu mukmin, heulakeun mana? Nu mukmin. Aya nu bogoheun, no ieu kafir, no ieu mukmin, nu mana? Jelas, jadi dahulukan itu. Kemudian juga ayat ini menunjukkan bahwa orang mukmin itu lebih baik dari orang musyrik, walaupun musyrik tersebut memiliki sifat-sifat yang menakjubkan, menarik hati. Menunjukkan bahwa keutamaan manusia adalah berbeda-beda dan tidaklah mereka pada derajat yang sama. Oleh karena itu ayat tersebut menjadi bantahan bagi orang-orang yang mengatakan sesungguhnya agama Islam itu ada dinul musawa'ah, agama kesetaraan. Dan yang mengherankan juga bahwa lafaz musawa'ah tidaklah ada penetapannya di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Allah tidak memerintahkan hal tersebut, tidak pula menganjurkannya. Nah, di dalam hadis itu ada babul kafa'ah, bab kesetaraan dalam keimanan untuk seseorang yang akan menikah. Karena jika engkau paksakan juga lafaz musawa'ah itu kesetaraan, maka tentulah akan setara antara yang fasik, yang adil, kafir dan mukmin, dan setara antara laki-laki dan wanita. Itulah yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin. Eta. Ya urang mah da beda. Nah, beda. Lakum dinukum wal yadin gitunya. Laki-laki dan perempuan laisa dzakaru kal unsa. Akan tetapi Islam telah mendatangkan kalimat yang tepat, yang lebih baik dari kalimat al-musawa'ah
dan tidak pula mengandung dugaan-dugaan makna atau maksud yang bermacam-macam, yaitu lafaz adil. Nah, ini dalam surah An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli. Allah memerintahkan kepada kalian untuk berlaku adil. Adil itu adalah memberikan sesuatu sesuai dengan haknya. Jadi bab hutang mah tong wakama jeung jamanu iman, jeung anu kafir oge kudu dibayar. Kade ulah mung mayar eta mah kafir. Nah, nya dina bab hutang mah. Tapi di dalam bab keimanan mah, bab di dalam keyakinan akidah mah tos lakum dinukum wayadin, ulah gegeran. Tahun baru itu mengucapkan. Tahun baru ieu mengucapkan. Entah gegeran itu berkaitan dengan masalah akidah, tidak boleh. Nah, jadi Islam bukan musyawarah tetapi memerintahkan pada adil. Yang jelas bahwa kalimat musyawarah adalah kalimat yang dimasukkan oleh musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin, yang mana kebanyakan kaum muslimin, khususnya muslim yang memiliki saqafah amah, pengetahuan umum, mereka tidak memiliki kejelian atau pandangan yang tajam terhadap suatu perkara, tidak pula membedakan antara istilah yang satu dengan yang lainnya, sehingga didapati penilaian atau prasangka terhadap kalimat al-musawah tersebut seolah-olah kalimat yang bercahaya di atas slogan Islam adalah dinu musawah, agama kesetaraan. Maka dalam hal ini Syekh Alama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ketika menafsirkan ayat tersebut di atas dalam kitabnya, kalaulah engkau katakan Islam adalah dinul adl, Islam adalah agama yang adil, maka hal itu lebih utama dan sangat sesuai dengan realita Islam. Islam miwarang gitu. Benar, dugikeun ka kantos kejadian seorang laki-laki muslim, kemudian dia itu hidup di kaum yang heterogen agamanya, agama yang lain. Kemudian seorang perempuan itu memakai pakaian yang tidak menutup auratnya, Kemudian setelah itu ketika bertemu dia selalu menundukkan pandangan, kunaon tungkul wae aya geuleuh ka abi. Kunaon aya abi teh kurang geulis gitunya, sampai ada perasaan seperti itu. Nah, maka laki-laki tersebut berkata, agama saya memerintahkan saya menundukkan pandangan terhadap aurat perempuan, terhadap perempuan yang bukan muhrim, apalagi yang mereka tidak menutup auratnya. Kenapa? Karena perempuan itu dihormati di dalam Islam. Dikeun aurat nanti diatur untuk preventif, menjaga dari gangguan-gangguan orang-orang yang jahil segitu. Nah, setelah itu perempuan tersebut karek kahartos, oh ternyata agamamu itu mengajari kebaikan, menghormati kaum perempuan. Isukanana teh Bu can abus Islam tapi memakai hijab, memakai kerudung. Tah, geus make kerudung mah kakara dia itu kalau berbicara baru mau memandang wajahnya. Karena kan diboleh ketika berbicara itu memandang wajah, itu diperbolehkan karena wajah perempuan itu bukan aurat. Nah, setelah itu senanya perempuan itu merasa dihargai, merasa mulia, apalagi dengan memakai hijab itu dia merasa cantik, masih cantik. Terus gitu teh senanya, kalau demikian apakah agamamu membolehkan menikahi pada orang yang tidak beragama sepertimu? Nah, kemudian kata laki-laki tersebut, agamaku melarangku untuk menikahi perempuan-perempuan yang musyrikah, walaupun mereka itu menarik hati. Nah, gitunya menarik hati. Nah, kemudian perempuan itu kalau demikian
maka aku akan masuk Islam. Masuk Islam itu cek anu lalaki nate nanya, kalau kau masuk Islam insya Allah aku akan menikahimu. Gitu. Happy ending gitu. Tapi untungnya cek istri nate embung dah urang. Nah jadi itu sampai seperti itu teh berlaku adil, proporsional terhadap walaupun bukan orang Islam. Islam itu mengajarkan. Nah, ini di dalam masalah perkawinan pun Islam mengajarkan adil. Adil. Bukan karena tebogoh, bukan karena tegelis, atau bukan karena tidak menarik, bukan. Tapi agama melarang. Maka di dalam hadis Rasul mengatakan tunkahul mar'ah itu diarba'in untuk 4 perkara. Nah maka yang keempat itu adalah agama. Pilihlah agamanya, itu yang paling pokok. Maka satacan dipungkas pilih anu taroskeun. Mangga. Mohon. Ibu, wali hakim itu di dalam syariat Islam itu diperbolehkan ketika seorang perempuan itu atau walinya itu memberikan wakalah. Wakalah itu mewakilkan supaya dia bisa dinikahkan. Tapi wali hakim itu desapati-pati langsung menerima, apalagi perempuan. Kan perempuan itu tidak punya hak untuk menikahkan dirinya. Yang punya itu adalah walinya. Tapi meren wali nate jauh di luar kota, kemudian perempuan itu meminta untuk di wali hakim. Wali hakim itu harus menerimanya dari walinya, bukan dari perempuannya. Jadi cek bapak nate, mangga sok diwakilan we ku wali hakim ditu. Da bapak tebih teu tiasa nikahkeun misalna teh nya. Itu diperbolehkan. Bukan dalam artian tadi teu diizinan, tidak mau menikahkan terus kawin kelari. Panggih we jeung hakim. Kim pang nikahkeun. Jangan hakim. Pang nikahkeun abi. Nah, itu tidak bisa. Kecuali itu untuk wanita yang sudah pernah menikah, jandanya. Nah, itu mah boleh langsung meminta dinikahkan oleh wali hakim tanpa ada wali yang lainnya. Ada hadis sayyibu ahaku binafsiha, perempuan yang sudah pernah menikah, janda itu lebih berhak terhadap dirinya. Artinya itu tidak harus dengan walinya. Itu rupina aya deui nu bade ditikahkeun? Aya. Aku kali hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.